Ya, saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 di mana saja Anda berada. Baik, pada video kali ini saya akan coba mereaksi satu buah video dari Bola Bung Binder, yang mana dalam videonya membahas mengenai Indonesia U24 di China masuk ke dalam babak 16 besar. Namun demikian, memang masuknya Indonesia ke dalam babak 16 besar ini secara taktikal kita memang belum menunjukkan bahwa sehebat apa daripada pelatih Indra Safri ini. Kemudian kita juga masih khawatir sekali walaupun kita masuk dalam babak 16 besar, dan apa yang akan dilakukan oleh Indra Safri ke depannya. Kalau kita lihat dari pembicaraan Bung Binder ini, mereka tidak langsung menyatakan bahwa disinilah Indonesia kekurangan taktik atau kembali kepada permainan tempo dulu lagi, permainan Indonesia yang kita telah lihat di tahun-tahun terdahulu ya. Jadi kita kembali lagi kepada taktik semula. Akibatnya bahwa Indonesia tertatih-tatih, kemudian ya kita diuntungkan sekali dari posisi ketiga, kemudian kita bisa masuk ke babak 16 besar. Oke, untuk rekan-rekan semuanya, coba kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Bung Binder dalam permasalahan ini. Adalah antara Uzbekistan atau Hong Kong, tapi kemungkinan besar Uzbekistan ya, karena mereka telah meraih kemenangan di pertandingan pertama mereka lawan Hong Kong dan hanya membutuhkan hasil imbang di pertandingan kedua mereka nanti lawan Hong Kong lagi untuk bisa menjadi juara grup dari grup C yang memang terdiri dari dua tim, yakni Uzbekistan dan juga Hong Kong. Jadi Indonesia terhindar bertemu Korea Selatan atau juga Bahrain di babak 16 besar. Tapi persoalannya bukan Indonesia akan bertemu tim yang kuat atau tim yang lemah di babak 16 besar nanti, teman-teman. Tapi persoalannya adalah cara bermain dari Indonesia. Karena yang saya melihat permainan dari Indonesia di pertandingan kemarin sore itu tanpa pola permainan. Jadi tentu sulit bagi sebuah tim untuk bisa meraih hasil akhir yang positif, apakah itu hasil imbang atau juga kemenangan, jika tim tersebut tidak bermain mengandalkan pola permainan yang kita pahami adalah strategi yang masuk ke taktik permainan. Jadi jelas kita melihat para pemain Korea Utara memahami apa yang perlu mereka lakukan. Mereka main pressing, terutama di tengah, untuk menyulitkan para pemain Indonesia mengalirkan bola dari lini tengah, sehingga itu yang memaksa para pemain Indonesia yang berada di pertahanan untuk mengirimkan umpan langsung ke lini depan. But the problem is, para pemain di lini depan juga tidak bisa mendapatkan ruang karena kawalan dari para pemain Korea Utara. Maka itu yang berkali-kali kita melihat para pemain Indonesia bisa bermain kombinasi passing tapi hanya di ruang mereka sendiri. Ketika coba untuk menyerang, lebih banyak mengandalkan direct pass atau juga long ball yang kita kenal permainan tempo dulu. Tapi mau tidak mau, itu perlu dilakukan oleh para pemain karena no way untuk menyerang dari tengah. Jadi pressing yang dilakukan oleh para pemain Korea Utara di tengah itu berhasil. Dan para pemain kita tidak bisa melakukan counter press. Nah, ketika para pemain kita itu nggak bisa melakukan counter press, biasanya sang pelatih punya yang namanya rencana permainan. Jadi seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, rencana permainan itu kan terbagi ke tiga hal. Game plan E, game plan B, dan game plan C. Game plan E ya dari awal mau mainnya seperti apa? Mau main menyerang. Ya itu namanya strategi ya, strateginya bermain menyerang. Taktiknya seperti apa? Taktik menyerangnya seperti apa? Kalau gak bisa nyerang dari tengah, coba dari sektor sayap. Kalau gak bisa nyerang dari sektor sayap, coba meminta pemain di depan turun menjemput bola, ikut terlibat dalam proses membangun serangan supaya para pemain kita lebih banyak di tengah untuk bisa melakukan counter press. Kalau mau main bertahan, kemudian counternya mau seperti apa? Mau main direct atau mau main mengandalkan kombinasi passing, kemudian transisinya mengandalkan pergerakan dari sayap. Nah ini semua harus jelas kepada para pemain Indonesia. Tapi saya melihat para pemain Indonesia hanya berlari, semangat juangnya luar biasa, gak perlu diragukan lagi. Tapi kan seperti yang berkali-kali telah saya jelaskan, bahwa modal semangat juang itu gak cukup. Harus juga yang ada namanya permainan secara taktis. Nah itu tidak terlihat dalam permainan Indonesia. Dan memang Korea Utara cuma menang dengan skor 0-1. Jadi jika teman-teman
tidak menonton pertandingan ini, mungkin, saya ulangi lagi, mungkin kalian akan mengira bahwa Indonesia sebetulnya mainnya bagus, kalahnya juga cuma tipis. Nah, jika kalian berpikir seperti itu, coba kalian nonton lagi pertandingan ini. Atau tanyalah ke teman kalian, cara bermain Indonesia itu seperti apa. Kalau menurut saya Indonesia beruntung, cuma kalahnya 0-1. Karena bagi sebuah tim, kalau ingin mendapatkan hasil akhir yang positif, yang pertama taktik permainannya harus jelas, dan yang kedua efektivitas di lini depan. Nah, berapa peluang dari Indonesia di pertandingan kemarin sore? Kalau nggak salah dari hitungan saya hanya 2. Dari Rame Rumakek dan juga dari Dewangga, udah. Dari Korea Utara berapa? Ada 5-6 peluang, ada juga yang terkena tiang. So it means taktik permainan dari Korea Utara itu jalan sehingga mereka efektif di depan. Betul, mereka mencetak gol dari scrimmage atau kemelut. Tapi a goal is a goal. Betul kan teman-teman? Ya namanya mau menang 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3. Tapi kan mereka bisa mencetak gol. Dan pertahanan mereka tuh solid. Pressing mereka tuh kuat di tengah. Tapi para pemain kita gagal untuk bisa keluar dari pressing. Kenapa? Mungkin mereka gak paham apa yang perlu mereka lakukan. Nah jadi, pelatihlah yang harus bisa menganalisis apa yang terjadi di atas lapangan, kemudian memberikan cara keluar ya atau solusi bagi para pemain untuk bisa lepas dari pressing para pemain tim lawan. Kalau enggak, para pemain sendiri bingung dong. Karena kan para pemain ini bermain sesuai dengan arahan dari sang pelatih. Nah inilah juga yang saya jelaskan terjadi di pertandingan Indonesia lawan Chinese Taipei. Karena para pemain Indonesia memang sih lawan Chinese Taipei mendominasi jalannya pertandingan. Tapi end produknya itu seperti apa bos? Gak bisa mencetak gol kan? Itu lawannya Chinese Taipei. Nah lawan Korut, oke kalahnya 0-1. Tapi cara bermainnya seperti apa bos? Hanya berputar-putar, sirkulasi bolanya lebih banyak di area sendiri. Ketika ke depan, para pemain bingung mau passing kemana. Oke, mungkin alasannya dipakai kurang pemain kreatif. Ya betul, kurang pemain kreatif. Tapi kan kreativitas itu bisa dibentuk dengan cara bermain yang benar. Ya dong, kalau gak bisa mengandalkan playmaker di tengah, ya banyak tim kok gak mengandalkan playmaker, gak mengandalkan pemain yang kreatif. Tapi distribusi bolanya itu bisa lancar. Kenapa? Karena mereka paham. Kalau mau nyerang, nyerangnya dari mana? Mau main dari sayap, oke kita kasih ke sayap, tapi nanti harus ada support dari tengah. Betul kan? Nah artinya kembali lagi ke taktik permainan. Kalau taktiknya gak jelas, jangan harap bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Jadi saya kembali menggarisbawahi betapa pentingnya sebuah tim itu bermain taktis. Apalagi ketika sudah bermain di level Asia. Jadi memang kalau dari segi fisik, dari segi stamina, para pemain kita bagus. Dan di 10 menit awal para pemain kita coba untuk menyerang. Tapi deadlock juga kan. Peluangnya juga yang berbahaya cuma 1 dari Rame Rumakek. Dan Coach Indra Safri memang ada melakukan beberapa perubahan di lineup. Seperti Hernando Ari kembali dimainkan, ada Robbie Darwis, ada Andi Setio, kemudian ada Tovani. Ya kan jadi ada beberapa pemain yang dimainkan kali ini. Egy Maulana Fikri tetap bermain, Titan memang tidak bermain dari awal tapi kemudian masuk sebagai pemain pengganti, Donny Tripamungkas juga bermain. Dan secara individu itu mereka sebetulnya gak buruk, tapi mereka hanya berputar. Betul kan teman-teman? Mereka berputar tapi mereka tidak bisa mendapatkan jalan keluar karena mereka gak paham. Jadi pelatih yang ada di pinggir lapangan itu yang seharusnya bisa menganalisis, oh gak bisa keluar karena faktor A, karena faktor B, ayo kita rubah. Nah ketika itu tidak bisa dilakukan, ya jelas akan sulit bagi Indonesia untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Jadi saya juga tidak ingin menjelaskan terlalu bertele-tele tentang strategi permainan dari Indonesia karena strateginya sama. Penyerangan dari sektor sayap, support play dari tengah minim, para pemain yang di-press di tengah tidak bisa keluar dari pressing, kemudian para pemain di belakang mau tidak mau memberikan long ball. Ketika long ball itu masuk, pemain yang berada di wing tidak bisa memberikan final pass yang akurat. Jadi itu yang membuat Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir gagal mencetak gol. Ya tentu nanti alasannya dipakai, kita kan gak ada target man. Ya betul, gak ada target man. Artinya di pertandingan kemarin sore kan tidak bermain dengan striker murni kan. Tapi kan banyak tim juga yang bermain dengan striker palsu. Tapi cara untuk membuka pertahanan itu mengandalkan kombinasi passing. Kalau kombinasi passing itu tidak bisa dilakukan, kalau mau main direct passing, ayo support play-nya dari tengah ini harus bagus juga. Jadi para pemain pun harus bisa berinisiatif untuk keluar dari pressing. Bukan artinya melakukan pelanggaran, enggak. Coba cari jalan keluar dengan mengandalkan skill individu juga. Tapi para pemain tidak bisa lakukan itu.
Dan para pemain Korea Utara juga kan sebetulnya hanya membutuhkan imbang. Jadi mereka tidak keluar all out seperti di 2 pertandingan sebelumnya. Tapi mereka memang fight juga. Mereka tidak ingin mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Tapi kabar baiknya yang saya baru baca ya, saya memang tidak sempat membuat konten ini kemarin sore karena kan saya siaran Liga 1 tuh. Persija lawan Bali United kan. Jadi setelah selesai nonton saya harus berangkat ke studio Indosiar. Jadi saya bisa membuatnya siang ini. Nah, kabar baiknya yang saya baru baca nih bahwa Ramadan Sananta dan juga Beckham Putra akan gabung dengan skuad untuk bermain di babak 16 besar. Oke, ini adalah penambahan kekuatan yang penting. Tapi again, how Indonesia can play? Ya, mau ada target man juga di depan. Kalau bolanya nggak bisa nyampe ke target man, gimana caranya mau mencetak gol? Kalau bolanya nggak bisa dialirkan dari tengah, gimana caranya mau membangun kreativitas serangan? Ya, Beckham Putra ada, dia akan banyak melakukan terobosan. Tapi kalau dia tidak paham harus memberikan bola nanti kemana, bagaimana caranya bisa menciptakan atau create chances. So it all comes to the basic things of football. Strategy and tactic. Mau bermain menyerang, taktik menyerangnya seperti apa? Mau bermain bertahan, taktik bertahannya seperti apa? Jadi memang ketika para pemain memahami itu, tentu permainan mereka akan rapi. Dan saya melihat walaupun Indonesia lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik, bukan berarti kiamat. Enggak juga, karena lawannya ini kan nanti antara Uzbekistan atau Hong Kong. Ya kalau bisa ketemu Hong Kong lebih baik sih, ya tentu kita harapkan bisa meraih kemenangan. Dan yang menariknya, kalau nanti bisa lolos dari babak 16 besar, ketemunya antara India atau Arab Saudi. Nah itu juga akan menarik. Ya, apalagi nanti kalau ketemu India, India juga progresnya kan lagi bagus. Timnas senior mereka juga lolos ke Piala Asia dan mereka dilatih oleh Igor Stimac, mantan pemain timnas Kroasia yang membawa timnas Kroasia pada saat itu di Piala Dunia 1998, lolos sampai ke semifinal, bahkan mendapatkan peringkat ketiga. Dan sepak bola India juga tengah berkembang pesat. Saya harapkan Indonesia nanti bisa ketemu India di babak perempat final ya. Jadi ada peluang tentunya bagi Indonesia untuk lolos dari babak 16 besar ini. Belum terlambat. Kita tahu di Piala AFF U23 lalu juga di 2 pertandingan awal di fase grup permainannya berantakan. Tapi langsung di semifinal, ya kan, pertandingannya jadi rapi. Jadi Coach Indra Safri masih punya peluang. Dan saya harapkan bahwa taktik permainan dari Coach Indra Safri bisa dijalankan oleh para pemain agar Indonesia bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Ya kalau ketemu Uzbekistan juga sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Yang penting para pemain, kalau saya lihat mentalnya juga sudah oke. Nggak kelihatan kok mereka demam panggung atau mereka kalah dari segi mental, enggak. Cuman ya cara bermainnya harus jelas. Ini kan para pemain ini kan harus bersatu. Nah kalau mereka mau bersatu, bukan berarti mereka hanya berlari-lari, hanya gocek kiri, gocek kanan, nggak bisa. Kalau mau bersatu, mereka harus padu dengan sebuah taktik permainan. Ya, itu saudara satu penjelasan dari Bung Bindar ya dalam channelnya Bola Bung Bindar. Silakan Anda kunjungi channel Bola Bung Bindar tersebut. Ya, saya akan komentar sedikit di sini. Memang betul apa yang dikatakan Bung Bindar, meskipun dia tidak menyatakan secara langsung bahwa pelatih Indra Safri ini minim taktik ya, tapi mereka menyatakan dengan kata-kata yang halus ya. Tapi kita paham semua apa yang dikatakan oleh Bung Bindar. Memang meskipun Indonesia masuk ke putaran 16 besar Piala Asia, tapi kita belum melihat adanya taktik-taktik yang diperagakan oleh pelatih Indra Safri. Justru bahkan kita melihat di sini ada kembali kepada setelan pabrik, di mana pemain-pemain kita sama seperti permainannya pada tahun-tahun terdahulu sebelum Sintayong hadir. Jadi kita tidak melihat sama sekali upaya-upaya apa yang akan dilakukan Indra Safri dalam memecah kebuntuan bila mana tim dari nasional Indonesia U24 ini tidak bisa berhasil mendobrak pertahanan lawan. Oke, mudah-mudahan dalam pertandingan berikutnya di 16 besar ini ada satu perubahan, ada satu taktikal. Ya kita tahu sendiri bahwa memang pelatih-pelatih kita terutama Indra Safri ini memang belum pernah untuk melatih sampai ke luar negeri. Ya kemungkinan karena memang kita semuanya minim dengan taktik ya, beda dengan Sintayong yang memang sudah melatih tim nasional Korea Selatan, kemudian sampai mengalahkan Jerman dan segala macam. Itulah yang membedakan antara pelatih kita dengan pelatih luar. Oke rekan-rekan semuanya, bila ada pendapat yang berbeda silakan Anda tulis dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.